subjunctive wish atau yang dimaksud dengan berharap atau harapan. Oke, there are 3 situations of subjunctive wish, yaitu future, present, and past situation. Sekarang yang pertama adalah future situations atau menyatakan situasi di masa yang akan datang. For the patterns atau rumusnya adalah subject pertama, kemudian followed by wish that, tapi that di sini sifatnya optional, boleh ada, boleh tidak. Diikuti oleh subjek kedua, kemudian diikuti oleh could plus verb 1, or would plus verb 1, or were plus verb ing. For example, I wish she would stop say horrible things. Saya harap dia akan berhenti mengatakan hal-hal yang menakutkan. Maka faktanya adalah dia tidak akan berhenti. Yang kedua, for example, we wish that you could come to the party tonight. We wish that you could come to the party tonight. Kami berharap bahwa kamu atau Anda akan datang ke pesta nanti malam. Maka faktanya adalah kemungkinan Anda tidak bisa datang. Next, I wish he were here repairing my computer. Saya harap dia berada di sini memperbaiki komputer saya. Maka faktanya adalah dia tidak ada di sini. Jadi, wish itu hanya harapan, di mana harapannya itu kita tahu tidak terjadi. Next, for present situations atau untuk situasi di masa sekarang. The patterns is subjek pertama followed by wish that, kemudian subjek kedua, kemudian diikuti oleh verb to atau verb 2, verb past ya, atau diikuti oleh were. For example, they wish that they didn't have to go to class today. Mereka berharap bahwa mereka tidak harus menghadiri kelas hari ini. Oke, mungkin teman-teman di sini bertanya, kenapa today yang artinya present atau masa sekarang itu memakai didn't have, di mana kata did not have ini adalah past tense. Jadi, saya jelaskan ya. Present ini adalah situasi di mana subjunctif itu terjadi. Situasinya ada di masa sekarang. Tapi ketika mengungkapkan subjunctifnya, itu mereka memang harus menggunakan past tense. Jadi kalau past tense seperti ini, kata-katanya seperti ini justru diucapkan pada situasi present time atau situasi masa sekarang. Ketika mereka bilang mereka berharap bahwa mereka tidak harus menghadiri kelas saat ini, maka faktanya itu dalam bentuk present. They have to go atau mereka harus pergi. Jadi ini have to go itu kan present. Jadi faktanya adalah fakta present atau situasinya adalah situasi present. Next examples. We wish that you were old enough to come with us. Oke, kami berharap bahwa kamu cukup dewasa atau cukup tua, cukup umur untuk datang bersama kita. Oke, di sini menggunakan kata were, di mana kita tahu bahwa were itu adalah to be untuk past tense. Tapi ingat, situasinya itu adalah situasi present atau masa sekarang. Maka faktanya adalah menggunakan present untuk faktanya ya. You are not old enough. Jadi faktanya adalah bahwa kamu tidak cukup dewasa atau kamu belum cukup umur. Next, untuk situasi yang past atau situasi di masa lampau. Rumusnya ada dua. Yang pertama menggunakan subjek pertama, kemudian wished. Wished-nya ini adalah wished dalam bentuk past ya. Kemudian diikuti oleh subjek kedua, kemudian diikuti oleh had plus verb 3.
Had plus verb 3 itu kita kenal dengan istilah past perfect. For examples, she wished that she had had more time last night. Oke, she ini subjek pertama, kemudian wished, ini yang ini ya. Kemudian she lagi subjek kedua. Had yang pertama itu sudah dari rumusnya. Had yang kedua ini bentuk verb 3 dari kata have. Jadi kami berharap bahwa dia memiliki cukup waktu tadi malam. Maka faktanya adalah dia tidak punya banyak waktu. Ingat, dia menggunakan past perfect dalam rumusnya, tetapi situasinya adalah situasi past tense. Rumus yang kedua yaitu subjek pertama, kemudian menggunakan wish that, wish tanpa ide ya, wish. Kemudian subjek kedua diikuti oleh could have plus verb 3 atau had plus verb 3. For examples in the sentence, she wished that you had come here yesterday. Dia berharap bahwa kamu datang ke sini kemarin. Nah, tadi saya bilang kan bahwa situasinya adalah situasi masa lampau atau past. Teman-teman membedakan faktanya bisa dari sini ya. Dibedakan untuk yang situasi past itu faktanya menggunakan verb 2 atau menggunakan did not. Seperti ini. Bedakan dengan yang ini. Kalau ini kan pakai kalau yang present itu menggunakan present. To be-nya present. Kemudian verb-nya juga verb present untuk faktanya. Kalau ini menggunakan did not atau verb 2 untuk faktanya. Ingat, rumusnya menggunakan past perfect tapi situasinya adalah past. Oke. Nah, you have to remember also, bentuk to be untuk subjunctive itu selamanya adalah were untuk semua subjek. Jadi menggunakan were. Kalau biasanya he itu menggunakan kata was. He, she, it itu menggunakan was atau was. Maka untuk subjunctive itu semua subjek itu menggunakan were. Contoh di sini, he were. He were. Jadi bukan he was. He were. I wish he were. Gitu ya. You were. Itu sudah benar. Oke.